materi tentang parameter standar mutu, simplisia, dan ekstrak akan membahas tentang masing-masing parameter, baik itu parameter spesifik maupun parameter non-spesifik. Yang akan dijelaskan terlebih dahulu adalah parameter non-spesifik, yaitu tentang kadar abu. Ya, jadi abu adalah zat anorganik, sisa hasil pembakaran suatu bahan. Jadi prinsipnya adalah bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya akan terdestruksi dan menguap, kemudian tertinggallah unsur-unsur mineral dan anorganik. Nah, tujuannya adalah memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuk ekstrak. Nah, untuk mengetahui kemurnian dan kontaminasi ekstrak. Nah, nanti ada dua jenis parameter kadar abu, yaitu kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam. Ya, kadar abu merupakan salah satu parameter termasuk parameter non-spesifik. Ya, menggambarkan zat anorganik yang terdapat pada bahan baku. Penetapan kadar abu ini bertujuan untuk mengetahui sisa yang tidak menguap dari suatu simplisia pada saat pembakaran. Ya, jadi simplisia prinsipnya adalah simplisia dilakukan pembakaran dengan pemijaran, biasanya menggunakan alat muffle furnace. Nah, nanti senyawa-senyawa organik yang ada pada simplisia itu akan berubah menjadi zat yang menguap. Nah, kenapa kok berubah menjadi zat menguap? Karena pada saat terjadi pembakaran tersebut, ya terjadi oksidasi. Ya, zat organik itu kan ada terdiri dari unsur C, O, H, N, seperti itu. Dimana kalau C teroksidasi ya nanti dia akan menjadi CO2. Kalau pembakarannya tidak sempurna ya CO atau karbon monoksida. Kemudian N ya nanti bisa menjadi NO2 uap ya. Kemudian H juga dia akan berubah menjadi H2O. Ya. Zat-zat organik sifatnya seperti itu jika mengalami pembakaran. Nah, tetapi pada simplisia kan tidak hanya senyawa organik saja yang terdapat di simplisia tersebut, tetap ada zat anorganiknya. Nah, zat anorganik inilah yang nanti jika dilakukan pembakaran akan berubah menjadi abu. Ya, jadi abu adalah zat anorganik, sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Nah, abu yang tertinggal ini, sisa dari pembakaran ini sebenarnya asalnya dari mana? Ya, bisa berasal memang dari bagian jaringan tanaman. Ya, di tanaman itu kan tetap ada mineral-mineralnya, ya. Di mana mineral ini kalau dikategorikan sebagai logam begitu ya, itu adalah logam-logam ringan, ya, yang memang diperlukan bagi tanaman itu dalam fungsi fisiologisnya. Ya, jadi misalkan natrium, kalsium, Ca seperti itu kan memang ada di tubuh dari tanaman itu sendiri, atau besi, Fe, ya, Zn misalkan. Nah, ini sering disebut dengan zat mineral begitu ya. Nah, tetapi abu itu juga bisa bersumber dari pengotoran lain. Nah, inilah yang akan dimonitor begitu, apakah abu gitu ya, abunya nanti kadarnya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi maka justru tidak baik karena dicurigai. Ya, kecurigaannya itu mengarahnya bahwa itu adalah dari pengotor. Ya. Nah, penetapan kadar abu pada saat awal dipijarkan maka disebut dengan kadar abu total karena semua tertetapkan ya, baik dari bagian jaringan tanaman maupun dari pengotoran lain. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kadar abu yang tidak larut dalam asam. Nah, tujuan dari penetapan kadar abu tidak larut asam itu adalah untuk mengetahui jumlah pengotoran.
yang bisa berasal dari pasir atau tanah silikat. Ya, tanah silikat itu misalkan seperti semacam tanah liat begitu ya, atau tanah-tanah yang lain. Nah, prosesnya adalah dengan penambahan asam. Ya, jadi abu total yang diperoleh tadi ditambahkan dengan asam, maka sebagian abu yang memang bersumber dari jaringan tanaman itu cenderung akan larut di dalam asam. Ya, jadi abu yang berasal dari logam-logam ringan semacam itu memiliki kemampuan akan larut di dalam asam ya. Misalkan pada Ca dengan penambahan asam akan jadi CaCl2, Na jadi NaCl, K jadi KCl, Fe misalkan jadi FeCl3. Zat anorganik ini ada kemampuan larut di dalam asam. Nah, untuk pengotor, katakanlah dari pasir atau tanah, jika ditambahkan dengan asam, maka dia tidak akan larut di dalam asam. Nah, bisa juga kemungkinan misalkan dari cemaran logam berat, ya, itu juga tidak akan larut dalam asam karena logam-logam berat dengan penambahan asam justru menjadi kompleks yang tidak larut. Bahan baku yang memiliki kadar abu tidak larut dalam asam terlalu tinggi, maka memiliki kualitas yang tidak baik karena tingkat pengotornya itu tinggi. Kadar abu tidak larut asam itu batasannya pasti lebih kecil dibandingkan kadar abu total. Ya, jadi sekali lagi kadar abu ini termasuk parameter standarisasi non-spesifik. Ya, ini kalau kita lihat tabel periodik unsur seperti itu ya. Logam itu kan berdasarkan massa jenisnya atau kerapatannya nanti bisa secara fisika begitu ya, itu ada bisa dipilah seperti itu ya. Ada logam ringan, ada transisi, kemudian ada logam berat. Logam-logam ringan itu ada di sekitar tabel A, dan tabel B yang awal itu ada Fe ada di situ seperti itu. Tapi Fe masih bisa ya menjadi larut di dalam asam. Tapi kalau sudah logam-logam yang lain ya, yang tadi kategori logam berat, di mana logam berat itu kalau terkonsumsi di manusia kan berbahaya ya, memiliki dampak kerugian bagi kesehatan gitu ya. Makanya kadarnya itu diatur supaya nantinya produk yang dihasilkan, obat tradisional yang dihasilkan itu tidak akan ada pengotoran yang dari abu ini ya, dari logam berat ini yang akan mengganggu kesehatan pada konsumennya. Nah, bagaimana cara menetapkannya? Ini adalah cara penetapan berdasarkan Farmakopeia Herbal Indonesia, dan ini saya tampilkan asli dari prosedurnya supaya kita terbiasa membaca narasi prosedur yang dari literatur aslinya. Jadi ditimbang bersama 2-3 gram bahan uji yang telah dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam krus silikat yang telah dipijar dan ditara. Ya, artinya krus silikatnya itu dipijarkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan ditara. Nah, setelah ditara baru bisa digunakan. Ya, jadi dipijarkan dulu kenapa? Supaya kalau ada zat-zat organik yang ada masih mengotori krus silikatnya itu akan menjadi bersih. Ya, dipijarkan perlahan-lahan hingga arang habis, kemudian dinginkan dan timbang. Ya. Nah, pada kadar abu ini ya, kita tidak boleh melakukan pelabelan ya, tidak bisa melakukan pelabelan krus silikat ini misalkan dengan kertas label kemudian
ditulisi oh ini sampel 1, sampel 2 itu tidak bisa. Karena apa? Label itu kan sebenarnya berasal dari zat organik juga ya, sehingga nanti pada saat pembakaran ya dia akan hilang begitu ya, bisa terbakar kertas labelnya. Nah, sehingga krusilikat ini ya harus kita tandai sedemikian rupa, mungkin posisi meletakkannya di alatnya seperti itu. Jadi jangan sampai tertukar dengan yang lain. Nah, jika ternyata setelah dipijarkan tadi itu ya, pijarkan perlahan-lahan itu berarti suhunya agak menaikkannya perlahan-lahan ya, 200 dulu, 400 sampai nanti akhirnya 800 misalkan. Nah, jika dengan cara ini arang tidak dapat dihilangkan, jadi kalau dengan cara itu kemudian dilihat arangnya kok masih ada berwarna hitam seperti itu ya, artinya karbonnya itu belum terbakar dengan sempurna ya, jadi bisa ditambahkan air panas, kemudian diaduk, kemudian saring melalui kertas saring bebas abu ya. Jadi ini untuk membantu proses pembakaran ya, karena air panasnya ini nanti itu ya, itu akan membantu pada proses pembakaran dari arang yang belum sempurna pembakarannya. Kemudian dipijarkan kertas saring beserta sisa penyaringan dalam krus yang sama, kemudian dimasukkan filtrat ke dalam krus, uapkan dan pijarkan hingga bobot tetap. Ya, jadi residu begitu ya yang tertinggal di kertas saring. Jadi kertas saringnya pun harus kategori kertas saring bebas abu ya, tidak boleh meninggalkan abu karena nanti datanya jadi tidak valid kalau kertas saringnya meninggalkan abu. Jadi benar-benar harus membeli yang spesifikasinya adalah bebas abu. Kemudian dimasukkan filtrat ke dalam krus, kemudian diuapkan dan pijarkan hingga bobot tetap pada suhu 825 plus minus 25 derajat Celcius. Nah, nanti kadarnya jadi dari bobot abu yang diperoleh begitu, itu nanti dibagi bahan uji awal tadi yang diambil 2 sampai 3 gram. Nah, selanjutnya adalah kadar abu tidak larut asam. Jadi ini dari abu total tadi ya ditambah dengan 25 mili asam klorida encer atau HCl encer ya. HCl encer itu kan berarti dia air ya, ada airnya ya, diberi dengan HCl dengan proporsi tertentu. Nanti di FHI ya, di lampiran FHI itu pasti ada LP itu berarti berapa persen. Kemudian selama 5 menit untuk pendidihannya. Nah, jadi kenapa kok dididihkan? Ya, ini untuk memudahkan proses pembentukan penggaraman tadi, kemudian untuk meningkatkan kelarutan juga ya, kelarutan dari garam yang terbentuk dengan HCl ini ya. Kemudian kumpulkan bagian yang tidak larut dalam asam, kemudian disaring melalui kertas saring bebas abu, cuci dengan air panas ya, jadi untuk menghilangkan mungkin garam-garam yang larut yang masih menempel di kertas saringnya begitu ya, karena nanti kalau tidak dibilas atau tidak dicuci dengan air panas berarti kan masih tersisa di situ. Nah, nanti pada saat dibakar kan dia tertetapkan ya, menambah bobot dari abu tidak larut asam, padahal sebenarnya dia larut di dalam asam, tapi karena masih tertinggal aja, belum terhanyutkan begitu ya, jadi perlu dibilas atau dicuci dengan air panas ya, supaya benar-benar semua abu yang bisa larut di dalam asam itu terlepas dari kertas saringnya. Kemudian dipijarkan. Jadi yang dipijarkan di sini ya kertas saring plus residu yang ada di atas kertas saringnya ya. Kemudian dipijarkan sampai bobot tetap pada suhu 800 plus minus 25 derajat. Jadi kadar abunya sama, jadi tinggal bobot dari abu yang diperoleh, kemudian dibagi bahan awalnya tadi, dibagi bahan simplicianya tadi. Nah, untuk alat sendiri ya yang digunakan itu adalah tadi istilahnya krusilikat.
Ya, jadi krus itu macam-macam ya. Di perdagangan itu macam-macam, tersedia bermacam-macam. Ada stainless steel, ada platinum, ada porselen ya. Kemudian ada PT FE krus ya. Nah, tapi yang ada di FHI itu sebenarnya yang diharapkan adalah silika ya, krus silika seperti ini. Nah, tetapi memang kalau di Indonesia ya, lebih banyak yang digunakan itu adalah krus porselen. Ya, jadi di laboratorium kita umumnya yang tersedia itu krus porselen. Ya, jadi sebenarnya sifat bahannya ya sama ya, tidak rusak begitu ya dengan pemanasan yang begitu tinggi ya. Terus bedanya mungkin ini tampilannya lebih kilat begitu ya kalau krus silika. Nah, ini kalau krus porselen ya, kita seringnya menggunakan yang ini. Ya, jadi krus itu dirancang ya, sudah memang dirancang. Di sini ada ujung seperti ini. Jadi ini untuk membuka dan menutup, tetapi menggunakan penjepit ya, bukan menggunakan tangan. Ya, jadi bisa dijepit untuk membuka krus ini. Ya, ukurannya bermacam-macam ya, volumenya, jadi disesuaikan dengan sampel kita ya. Ya, meskipun bahan kita mungkin 2 gram itu sebenarnya dengan yang 10 mili ini cukup. Tetapi diingat bahwa nanti untuk tidak larut asam itu yang dibakar tidak hanya abu saja, tetapi kertas saring. Nah, ini kadang ya. Jadi kertas saringnya itu kan ukurannya relatif agak besar ya. Jadi kadang kalau nekat menggunakan yang 10 mili itu nanti malah keluar dari wadah gitu ya, keluar dari wadah. Jadi benar-benar nanti memasukkannya ya harus semua bagian dari kertas saring masuk ke wadah ini. Oke, ini gambaran yang lain mungkin lebih jelas ya. Jadi ukurannya ada 10, 20, 25. Ya, ini ada 30, ada 50, ada 40 juga ini ya. Ada yang 100 ya, paling besar 100. Nah, yang biasa ada di lab biasanya 50 atau 20 ya, 10 juga kadang ada. Tapi penggunaannya jadi relatif terbatas kalau terlalu kecil ya. Nah, ini gambar run tampilan dari krus porselen. Baik, penjelasan awal terkait dengan penetapan kadar abu. Silahkan selanjutnya adalah menyaksikan bagaimana teknis pelaksanaan penetapan kadar abu dilakukan. Kita atur suhu 600 derajat Celcius. Kita atur suhu 800 derajat Celcius. Kita biarkan dalam desikator sampai suhu wadah mencapai suhu kamar. Tetap menggunakan penjepit, kita ambil wadah agar tidak terkontaminasi oleh kotoran pada tangan. Kemudian kita timbang.
Kita buka kurs yang sudah kita tara tadi, kita masukkan sampel, kita timbang bobot kertas timbang dengan sisa, kemudian kita tutup kurs, kita timbang, lalu kurs kita masukkan ke muffle furnace. Buka muffle furnace, kita masukkan sampel, kita atur suhu 600 derajat Celcius, kita atur suhu 800 derajat Celcius, kita biarkan dalam desikator sampai suhu wadah mencapai suhu kamar. Tetap menggunakan penjepit, kita ambil wadah agar tidak terkontaminasi oleh kotoran pada tangan, kemudian kita timbang. Awan kita buka, kemudian abu yang terbentuk kita tambahkan HCl encer 25 ml, lalu abu tadi kita didihkan selama 5 menit dengan 25 ml HCl. Setelah mendidih selama 5 menit, kita saring dengan kertas saring bebas abu. Ya, jadi jenisnya adalah tidak sembarangan kertas saring, tetapi kertas saring bebas abu. Setelah semua tersaring, lalu kita ambil kertas saring dan kita masukkan ke kurs tadi. Lalu kita tutup dan kita masukkan ke muffle furnace lagi. Kemudian kita abukan dalam muffle furnace. Kita abukan ke muffle furnace. Selanjutnya adalah parameter sisa pelarut, di mana prinsipnya adalah menentukan kandungan sisa pelarut tertentu yang memang digunakan, ya, ditambahkan pada saat proses ekstraksi. Nah, secara umum metodenya adalah dengan kromatografi gas. Nah, tujuannya adalah memberikan jaminan bahwa selama proses pembuatan ekstrak tidak meninggalkan sisa pelarut melebihi batas. Untuk ekstrak cair menunjukkan jumlah pelarut alkohol sesuai yang ditetapkan. Ya, memang kalau di FHI ya parameter ini tidak muncul karena di FHI hanya parameter spesifik saja ya yang ada di FHI. Nah, jadi ini tergantung pada industrinya ya mau melakukan parameter sisa pelarut atau tidak pada ekstraknya. Ya, regulasi yang berlaku adalah adanya surat edaran BPOM
atau tanggal 11 Desember 2017 tentang pelarut yang diizinkan digunakan dalam proses ekstraksi vaksinasi tumbuhan dalam produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan beserta batasan residunya. Kemudian BPOM nomor 32 tahun 2019, di sini ada persyaratan keamanan dan mutu OT. Nah, yang mau saya tunjukkan adalah bahwa dalam regulasi tersebut ya tidak tertera batasan sisa etanol atau pelarut pada ekstrak etanol, kemudian batasan maksimum etil alkohol yang diizinkan dalam obat tradisional dengan kadar tidak lebih besar dari 1%, itu pun untuk sediaan cair oral. Nah, di sini tertulis bahwa penentuan kadar alkohol bisa dengan cara destilasi atau dengan kromatografi gas. Nah, selain itu, di BPOM nomor 32 2019, bahwa batas residu pelarut ekstraksi selain etanol dan atau air itu harus ditetapkan tapi pada produk akhir. Nah, bagaimana dengan ekstrak? Sekali lagi, ya apabila industrinya ingin juga menetapkan pada ekstraknya, ya dipersilahkan ya, akan lebih baik seperti itu. Tetapi memang tidak ada kewajiban ya. Di BPOM nomor 32 yang wajib itu adalah di produk akhirnya. Ya, artinya kalau di produk akhir kadar etanol atau sisa pelarut selain etanol yang memang digunakan itu memenuhi syarat, tentunya pada saat proses ekstrak produk antara itu juga akan logikanya juga akan memenuhi syarat, ataupun kalau misalnya belum memenuhi syarat tetapi dengan proses produksi selanjutnya akhirnya pelarut-pelarut tersebut bisa hilang. Ya. Jadi bahan baku ekstrak tidak ada aturan batasan sisa pelarut etanol atau selain etanol dan air. Jadi tergantung sekali lagi spesifikasi internal dari perusahaan itu mau menetapkan atau tidak. Nah, jika ingin menetapkan, maka bisa dengan prosedur yang ada ya. Ini ada di FD edisi 6. Jadi ada cara destilasi, ada cara GC atau kromatografi gas. Nah, dengan cara destilasi, ya, cara ini sesuai untuk penetapan sebagian besar ekstrak cair atau tinktur, asal kapasitas labu destilasi yang dipakai itu cukup. Umumnya 2-4 kali volume cairan yang akan dipanaskan. Nah, kecepatan destilasinya diatur sedemikian rupa supaya destilat yang dihasilkan jernih. Jika destilat keruh dapat dijernihkan dengan salt atau kalsium karbonat, kemudian disaring. Nah, nanti pada saat destilat sudah terbentuk, suhu filtrat diatur dan kandungan etanolnya ditetapkan berdasarkan berat jenis atau bobot jenis. Kemudian lakukan semua pekerjaan dengan hati-hati untuk mengurangi kehilangan etanol oleh penguapan. Ya, karena kita tahu bahwa etanol itu mudah menguap. Ya. Kemudian untuk mencegah buih yang mengganggu dalam cairan, jadi biasanya pada saat pemanasan, seandainya itu adalah sampel dari bahan alam, ya, itu sangat mungkin sekali terjadi buih, maka bisa ditambahkan asam kuat seperti asam fosfat, asam sulfat, atau asam tanat. Atau cegah dengan penambahan larutan kalsium klorida sedikit berlebih atau sedikit parafin atau dengan minyak silikon sebelum dilakukan destilasi. Oke, kemudian nah kadang nanti ya ada video tutorial itu menggunakan MGO juga ya, di situ juga fungsinya sama ya. Nah, cara destilasi cegah gejolak selama destilasi dengan penambahan keping-keping berpori atau biasanya dengan batu didih seperti itu ya, misalnya silikon karbida atau manik-manik. Nah, biasanya kita batu didih ya, selain untuk meratakan panas juga ya. Nah, ini adalah prosedur untuk cairan yang diperkirakan mengandung etanol itu kurang dari 30%. Ya.
Jadi di pipet tidak kurang dari 25, kemudian ditambahkan air dengan volume yang sama, kemudian setelah itu didestilasi hingga diperoleh destilat sesuai dengan target pignometer, ya, pignometer yang dipakai, ya, lebih kurang 2 mili lebih kecil dari volume cairan uji yang dipipet. Ya. Nah, kemudian atur suhu destilat hingga sama dengan suhu pada waktu pemipetan, kemudian tambahkan air secukupnya hingga volume sama dengan volume cairan uji, kemudian destilat jernih atau keruh, lemah, dan hanya mengandung lebih dari sesaturasi zat mudah menguap lainnya. Nah, ini ditetapkan bobot jenis cairan pada suhu 25 derajat Celcius seperti tertera pada penetapan bobot jenis di Farmakope Indonesia. Nah, nanti dihitung persentase dalam volume dari C25OH dalam cairan menggunakan tabel bobot jenis dan kadar etanol. Nah, kurang lebih seperti ini ya prinsipnya. Kemudian jika sampel itu mengandung zat mudah menguap, spirit, elixir, tinctur, ya, atau sediaan sejenis yang mengandung sejumlah cukup banyak zat mudah menguap lain, selain etanol, misalnya ada minyak asirinya, gitu ya, maka perlu penanganan khusus. Nah, penanganannya seperti apa? Di sini dengan adanya penambahan NaCl, ya kalau ini, kemudian ada ditambahkan 2 mili heksan digocok untuk mengekstraksi zat mudah menguap yang mengganggu tadi. Ya, jadi zat menguap itu rata-rata bersifat nonpolar, ya, jadi rupanya ketarik di eneksan. Kemudian pisahkan lapisan bawah ke dalam corong pisah kedua, ya. Kalau menggunakan corong pisah seperti itu kan, maka heksan ada di atas, air ada di bawah. Nah, yang bagian air dilakukan ekstraksi ulang, ya. Jadi ulangi ekstraksi 2 kali, nah tiap kali dengan 2 mili heksan. Selanjutnya ekstraksi hasilnya ya dikumpulkan, kemudian diekstraksi kembali 3 kali ya dengan 10 mili larutan jenuh NaCl. Nah, selanjutnya hasil destilat ya ditampung ya sehingga mendapatkan volume sesuai pigno yang kita miliki. Nah, untuk cairan yang mengandung lebih dari 50%, ya perlu diencerkan begitu ya, diencerkan lebih dulu sampai kadarnya kurang 25%. Nah, jika hanya mengandung sedikit minyak asiri dan hasil destilatnya keruh, maka perlakuan dengan heksan tadi tidak dilakukan. Destilat dapat dicernihkan dan dapat digunakan untuk menetapkan bobot jenis dengan mengocok heksan lebih kurang 1/5 bagian volume atau dengan penyaringan melalui lapisan tipis talc. Nah, ini gambaran teknisnya. Nah, kemudian ini adalah tabel bobot jenis, hubungan tabel bobot jenis dan kadar etanol, seperti itu. Ya, menurut FI6. Ya, jadi di sini ada presentasi etanolnya, ini volume per volume, tetapi ini pada suhu 15,56 derajat Celcius. Kemudian ini bobot per bobot. Ya. Kemudian ini bobot jenis dalam udara. Di sini pada suhu 25 derajat Celcius. Di sini pada 15,56 derajat Celcius. Ya. Kemudian di sini juga sama, tetapi bobot per bobot. Ya, jadi ini hanya berbeda pada ini ya. Kalau ini volume per volumenya ini angkanya 0,123, kalau ini bobot per bobot dalam satuan 0,123, begitu saja ya. Tentunya BJ-nya juga akan berbeda. Ya. Tapi sekali lagi ini adalah volume per volume pada 15,56 derajat Celcius. Ya, sehingga
jika nanti ingin dirubah ya dari bobot per bobot jadi volume per volume, ya nanti tinggal dilakukan konversi saja. Nah, ini contohnya ya pada alkohol 0 ya, B per V atau B per B, maka satu BJ-nya ya, satu BJ-nya berarti hanya ada air. Kemudian karena tadi kan di prosedurnya ditambahkan air dengan volume yang sama ya. Kemudian misalnya ini P per V-nya pada 15 itu 1, maka B per B-nya 1,59 ya, ini sekitar 1, ini 0,8, 0,9985 itu pada 25 derajat Celcius, sedangkan pada 15,56 0,9985. Ya. Jadi ini misalkan ya, kalau hasil ternyata BJ-nya itu tidak sama seperti angka yang ada di sini, maka apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah harus dihitung. Ya. Jadi ini contohnya 0,99755 itu tidak ada di sini ya, pada suhu 25 derajat misalnya ngeceknya ya di daerah sini kan. Nah, maka cara menghitungnya adalah kita cek di tabel ini ya, 0,9970 ini kan kadar alkoholnya 1,59% B per B ya. Kemudian pada tabel ini kalau dia 0,9985 maka kadar alkoholnya 0,8%. Nah, kenapa yang digunakan adalah 2 ini? Karena 0,99755 itu nilainya di antara 2 BJ ini. Nah, kemudian dihitung selisihnya, ya, maka ini akan didapatkan selisih pada BJ ini 0,015. Kalau yang ini selisih, sekali lagi selisih ya, jadi harga mutlak selisihnya adalah 0,79 kadarnya. Nah, sehingga kalau mau menghitung kadar persen etanol bobot per bobot, maka ya di sini yang digunakan adalah yang 1,59 seperti itu, ya. Kemudian ini ya dimasukkan 1,59, kemudian dicari selisih antara angka yang didapat dengan yang 0,9970 yaitu BJ pada 1,59. Nah, kemudian dibagi selisih dari BJ bobot jenis dikali selisih kadar. Nah, ketemu ini adalah 1,3003%. Nah, ini contoh menghitungnya. Jadi dari tabel ini kan terlihat ya bahwa semakin tinggi kadar etanol, ya 0,08159, BJ-nya itu semakin kecil, ya 1,09985, 0,9970, 0,9956. Nah, BJ-nya semakin kecil. Jadi semakin kecil BJ yang diperoleh, maka kadar etanolnya semakin tinggi. Nah, ini contoh cara menghitungnya. Nah, selanjutnya akan ada video ya yang akan menjelaskan teknis, mungkin teknisnya kalau seandainya agak berbeda ya, jadi ada modifikasi teknis pelaksanaan bagaimana penetapan kadar etanol secara destilasi. Baik, saat ini kita akan melakukan penetapan kadar etanol ya dalam sampel obat tradisional. Oke, sampel diambil sebanyak 50 mili ya menggunakan pipet volume. Oke, sampel dimasukkan. Lalu ditambahkan Aquades 50 mili. Oke, dimasukkan batu didih ya. Tuh, batu didih dimasukkan untuk nanti meratakan panasnya. Kemudian ditambahkan CaO
atau MGO boleh. Ya. Kemudian pipa penghubung ini dipasang ya, dipasang dan air dihidupkan seperti biasa pada kondensor. Air masuk itu dari bawah, kemudian air keluar dari ke atas. Ya, jadi ini yang disebut dengan alat labu Kildal ya. Kemudian di bagian atas ini bisa juga supaya menjamin rapat itu ditambahkan dengan gips gitu ya. Jadi tujuannya supaya rapat, karena ini kan penetapan kadar etanol ya. Kalau ada yang menguap dan keluar lewat sambungan-sambungannya, berarti nanti kadarnya menjadi tidak valid. Oke, mulai dipanaskan. Ya, ini sudah mulai mendidih dan terlihat sudah mulai ada destilat yang terbentuk ya. Oke, ini diberi kapas dan corong gitu ya untuk supaya lebih rapat, supaya tertutup posisi rangkaian alatnya. Oke, ini destilat sudah mulai muncul ya. Ya, jadi tadi meskipun sampelnya itu sampel jamu warnanya macam-macam, tapi karena zat warnanya tidak bisa menguap, ya hanya yang menguap adalah alkohol yang ada di situ dan air ya. Air, dimana air tadi adanya air itu dari mana? Memang sampelnya kan ya sampel tidak sampel cair, pasti dia juga mengandung air. Kemudian tadi ada kita tambahkan air 50 ml. Oke, jadi destilat ini kita tunggu sampai terbentuk sekitar 50 ml yang nanti akan kita ukur destilatnya menggunakan piknometer ya, berat jenisnya kita ukur dengan pikno. Jadi ini nanti pikno yang akan kita gunakan ya. Jadi pikno yang 50 ml. Ya, pikno yang kita punya itu tidak memiliki termometer ya pada penutupnya. Jadi tipenya memang macam-macam sehingga nanti memang agak ribet pada saat mengatur suhu. Oke, ini destilatnya ya sudah semakin bertambah. Ya, ini destilatnya sudah lebih dari 50 ml ya, jadi sudah bisa kita tetapkan BJ-nya menggunakan pikno. Oke, destilat kita ukur suhunya ya. Ini terlihat 33 ya. Jadi penetapan BJ itu harus kita turunkan ya pada suhu diturunkan sampai 20, kemudian kita rendam di es ya supaya suhunya turun sampai suhu 20 derajat Celcius ya. Jadi destilatnya sampai suhu 20. Menunggu destilat suhunya turun, kita timbang bobot kosong piknonya dulu. Oke, suhunya sudah 20 derajat. Jadi ini kita tuang destilat ya, kita tuang dengan secepatnya ya, supaya suhu jangan naik ke 25 derajat. Oke, kemudian kita tutup ya, kemudian kita lap ya, harus kering semua begitu supaya bobotnya tepat. Baik, kita timbang ya destilat yang sudah kita peroleh tadi. Kemudian harus sesegera mungkin diukur suhunya mendekati tadi kita menimbang tadi di suhu berapa begitu ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat di suhu 22 ya.
Kemudian selanjutnya dilakukan juga terhadap Aquades ya, nanti untuk menghitung BJ dari destilat ini ya. Jadi bobot Aquades di dalam Pigno berapa. Nah, kemudian penetapan kadar berikutnya adalah dengan GC, ini berdasarkan FI 6 ya ada. Jadi yang paling sering yang bisa dipakai untuk bahan alam adalah metode 2A. Jadi di sini digunakan detektor ionisasi nyala ya, dengan kolom kaca fase diamnya S3, kemudian gas pembawa bisa nitrogen atau helium. Sebelum dipakai, dikondisikan kolom pada suhu 235 derajat, alirkan gas pembawa dengan laju alir lambat, kemudian suhu kolom dipertahankan 120 derajat, injektor dan detektor dipertahankan 210 derajat. Nah, jadi di sini menggunakan ada baku internal yang dipakai yaitu astonitril. Jadi diatur laju alir gasnya ya supaya astonitril ini tereluasi pada menit ke-5 sampai ke-10. Ya, jadi larutan baku internal yang dipakai astonitril, kemudian larutan uji nanti diencerkan hingga kadar etanolnya kurang lebih 2%. Kemudian larutan uji ya ini dipipet masing-masing 5 mili, kemudian diepkan 50 mili pada labu takar dengan air, kemudian disuntikkan dengan volume sama antara larutan uji dan larutan baku. Nah, nanti akan terlihat kromatogramnya ya. Nah, nanti dihitung dengan rumus ini. Ya. T adalah kadar etanol mutlak, yaitu pada baku. D adalah faktor pengenceran dari larutan uji persediaan, ya, sampelnya. Sedangkan RU adalah respon, ya, puncak zat uji ya, terhadap baku internal dari larutan uji dan larutan baku. Nah, kemudian dilakukan uji kesesuaian sistem, ya, yaitu pada kromatogram yang sesuai harus faktor resolusi tidak kurang dari 2, faktor ikutan puncak etanol tidak lebih dari 2, kemudian simpangan baku relatif perbandingan respon puncak etanol dan baku internal pada 6 kali penyuntikan tidak lebih dari 2%. Nah, artinya kalau sistem GC yang dipakai memenuhi cara ini, maka sistem yang digunakan valid ya.